Pernikahan itu kan sering dibilang seperti membangun sebuah rumah ya, bangunan paling penting dalam hidup kita. Dan sama seperti bangunan lainnya, kita butuh cetak biru yang solid biar kokoh. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng blueprint atau cetak biru pernikahan dalam Islam, dari mulai fondasinya sampai ke atapnya. Jadi, apa sih yang bikin pernikahan dalam Islam itu beda? Banyak orang mungkin ngelihatnya cuma sebatas kontrak hukum, tanda tangan di atas kertas, selesai. Tapi, dalam Islam, ada satu istilah kunci yang mengubah segalanya. Mitsakan ghalidha. Ini artinya bukan cuma perjanjian biasa, tapi ikatan suci yang kokoh. Nah, konsep ini yang langsung mengangkat pernikahan dari sekedar transaksi jadi sebuah komitmen spiritual yang dalam banget. Oke, sama kayak bangunan, fondasi itu nomor satu. Jadi, yuk kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih Islam begitu mendorong umatnya untuk menikah? Apa sebetulnya tujuan utamanya? Disinilah kita ketemu sama konsep intinya, nikah. Coba deh perhatikan definisinya. Ada kata ikatan lahir batin. Ini langsung ngasih tahu kita kalau pernikahan dalam Islam itu bukan cuma urusan fisik atau legal aja, tapi juga soal menyatukan jiwa, emosi, untuk tujuan yang lebih besar, membentuk keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan. Tujuannya ternyata berlapis-lapis loh. Pertama, ini adalah bentuk ibadah, cara kita mengikuti perintah Tuhan. Kedua, ini adalah cara yang terhormat dan sah untuk memenuhi fitrah biologis kita sebagai manusia. Dari situ, tujuan lanjutannya adalah membentuk unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga yang stabil, tempat mendidik generasi baru. Dan yang gak kalah penting, pernikahan itu berfungsi kayak benteng untuk menjaga kita dari perbuatan zina. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke cetak birunya. Langkah selanjutnya, gimana sih cara memilih pasangan yang tepat? Ternyata ada panduannya juga loh. Secara tradisional, ada 4 hal nih yang sering jadi pertimbangan orang. Pertama, hartanya. Kedua, nasab atau latar belakang keluarganya. Ketiga, penampilan fisiknya, cantik atau tampan. Dan yang keempat, kualitas agamanya. Semua ini wajar kok jadi pertimbangan. Tapi, nah ini nih kuncinya. Dari 4 hal tadi, Nabi Muhammad menekankan satu hal di atas segalanya. Agama. Kenapa? Karena dari agamalah fondasi karakter, akhlak, tanggung jawab, dan kesetiaan itu terbentuk. Inilah pilar-pilar yang bikin sebuah pernikahan bisa awet dan bertahan lama, jauh setelah faktor-faktor lain mungkin memudar. Fondasi udah, cetak biru pemilihan pasangan juga udah. Sekarang waktunya kita membangun strukturnya. Dalam pernikahan Islam, ada 5 pilar atau rukun yang wajib ada. Kalau nggak ada salah satunya, bangunannya dianggap nggak sah. 5-5-nya ini harga mati, nggak bisa ditawar sama sekali. Harus ada calon suami dan calon istri, jelas ya. Lalu harus ada wali dari pihak perempuan. Kemudian butuh 2 orang saksi laki-laki yang adil. Dan yang paling krusial, puncaknya adalah ijab dan kabul, akad serah terima yang diucapkan dengan jelas dan tegas. Satu saja dari 5 ini nggak ada, pernikahannya nggak bisa dianggap sah. Selain 5 rukun tadi, ada juga yang namanya mahar atau mas kawin. Nah, penting banget buat dicatat. Mahar ini bukan harga untuk membeli seorang istri ya. Sama sekali bukan. Mahar itu simbol keseriusan, simbol komitmen, dan juga simbol kemampuan calon suami untuk bertanggung jawab. Soal nilai dan bentuknya, itu sepenuhnya berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oke, bangunannya udah jadi, udah sah. Terus, gimana caranya biar orang yang tinggal di dalamnya bisa hidup harmonis? Jawabannya ada di sistem hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Di sini kita lihat ada prinsip keseimbangan, semacam teamwork itu, suami punya tanggung jawab utama sebagai pelindung dan pencari nafkah. Sementara itu, istri punya peran sentral dalam manajemen rumah tangga dan pendidikan anak. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kuncinya adalah kerjasama. Setiap pihak punya peran penting untuk saling mendukung demi menciptakan keharmonisan keluarga. Tapi ya, namanya juga kehidupan. Kadang ada bangunan yang nggak bisa dipertahankan lagi. Islam juga realistis soal ini. Ada kerangka kerja yang jelas ketika ikatan pernikahan memang harus berakhir, yaitu lewat perceraian. Istilah yang paling umum adalah talak. Penting untuk diketahui, meskipun perceraian itu diizinkan atau halal, tapi ini disebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Ini nunjukin kalau cerai itu benar-benar jalan keluar darurat, last resort banget, bukan solusi gampangan untuk setiap masalah. Menariknya, talak itu ada tingkatannya. Ada yang namanya tolak roj'i. Ini berlaku untuk talak pertama dan kedua. Di fase ini, pasangan masih bisa rujuk atau balikan lagi selama masa tunggu, tanpa perlu akad nikah baru. Tapi kalau sudah sampai talak ketiga, itu namanya tolak bain. Ini sifatnya final. Pintu untuk rujuk langsung itu tertutup.
Mekanisme ini seolah-olah dirancang untuk mencegah orang gegabah dalam mengambil keputusan cerai. Nah, setelah perceraian atau ditinggal wafat suami, seorang wanita harus menjalani masa iddah atau masa tunggu. Ini bukan sekedar nunggu loh, ada tujuannya. Pertama, untuk memastikan rahimnya bersih, jadi jelas garis keturunannya. Dan yang kedua, ini memberikan jeda, waktu untuk berpikir, dan bahkan membuka peluang untuk rekonsiliasi jika itu adalah kasus perceraian. Lama waktunya ini beda-beda, tergantung situasinya. Kalau karena perceraian dan nggak sedang hamil, masanya 3 kali siklus menstruasi. Kalau ditinggal wafat suami, masanya lebih lama, yaitu 4 bulan 10 hari sebagai bentuk masa berkabung juga. Dan kalau ternyata sedang hamil, masa tunggunya berlaku sampai si bayi lahir. Semua aturan ini dirancang untuk melindungi hak wanita dan kejelasan silsilah keluarga. Oke, dari tadi kita ngomongin prinsip-prinsip dalam agama. Sekarang gimana ceritanya kalau ini dihubungkan dengan hukum negara di zaman modern? Yuk, kita ambil contoh spesifik dari Indonesia. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia sekarang, ada satu angka yang jadi super penting dan perlu kita semua tahu. Angka berapa itu? 19. Yup, 19 tahun. Ini adalah batas usia minimal pernikahan yang baru di Indonesia. Dan sekarang, batasnya disamakan untuk laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebuah perubahan hukum yang sangat signifikan. Dan ternyata alasannya sejalan loh dengan semangat Islam. Jadi tujuan di balik hukum negara ini adalah memastikan pasangan cukup matang secara fisik dan mental yang pada akhirnya diharapkan bisa mengurangi angka perceraian. Selain itu juga untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Nah, tujuan-tujuan ini kan nyambung banget ya sama prinsip Islam tentang pentingnya kesiapan, kemaslahatan, dan menjaga generasi penerus. Ini contoh bagus bagaimana hukum negara dan nilai agama bisa saling mendukung. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pernikahan dalam Islam itu bukan cuma satu acara resepsi aja, ini tuh sebuah sistem yang holistik, sebuah cetak biru yang komplit yang memadu semuanya mulai dari niat di dalam hati, syarat hukum yang harus dipenuhi, sampai ke tanggung jawab sosial setelahnya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kita mulai melihat pernikahan bukan sebagai sesuatu yang ya udah terjadi begitu aja, tapi sebagai sebuah bangunan yang kita rencanakan dengan sadar, sesuai dengan cetak biru yang jelas, kira-kira gimana ya hal itu bisa mengubah cara kita memandang komitmen, cara kita memilih pasangan, dan cara kita membangun kehidupan bersama di zaman yang serba cepat ini?